Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi di situ berbicara tentang ekenosen. Dan ketika dia berkenosis teman-teman ya, kenosen, di situ tertulis kata hiparkon. Hiparkon, ketika dia menambahkan rupa hamba, ya, morpedoulo dalam Filipi 2, hiparkonnya itu tetap eksis, keberadaannya itu tetap eksis. Jadi itu dasarnya bahwa Yesus Kristus tidak melakukan dosa. Ketika dia dicobai di padang gurun, teman-teman, ketika dia berpuasa dan melakukan pencobaan di padang gurun, dia tidak melakukan melakukan dosa sama sekali. Ini bukti yang sangat dahsyat, bukti yang sangat luar biasa. Salah satu saja bukti ketidakberdosaan. Ini baru latar belakang, teman-teman. Poin kedua, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa Yesus Kristus ini tidak mungkin berdosa, ya, tidak mungkin berdosa. Memang di dalam dirinya ada nature sebagai manusia, ya. Tetapi di dalam dirinya juga jangan lupa bahwa dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Sehingga hiparkonnya itu, keilahiannya itu tetap ada. Nah, kita bisa buka poin pertama, teman-teman. Poin pertama, kita buka dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-19. Catat, teman-teman ya, siapkan pulpen, catat ini ya. Roma pasal 7 ya. Ya, Roma pasal 7 ayat yang ke-19 ya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, ayat yang ke-20-nya. Jadi, aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ini adalah ayat yang di dalam sebagai manusia kita ya, sebagai kemanusiaan kita ya. Roma 7 ayat sini. Bagaimana ketika manusia masih bisa jatuh ke dalam dosa? Manusia masih bisa jatuh ke dalam dosa. Bang Juma keren. Keren apanya? Congor kok keren gitu. Ya, manusia masih bisa melakukan dosa karena di ayat Roma pasal 7 ayat 21 manusia biasa ya, seperti kita ya. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat yang baik, yang jahat itu juga ada padaku. Sebab di dalam batinku, ayat 22, aku suka akan hukum Allah. Nah, kita perhatikan lagi di ayat yang ke-24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Di mana manusia masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi bagaimanakah dengan Yesus Kristus? Ini adalah sebuah latar belakang. Tetapi Yesus Kristus, apakah Yesus Kristus bisa berbuat dosa semacam ini? Apakah Yesus Kristus melayani hukum dosa? Apakah Yesus Kristus melayani yang namanya perbuatan daging? Apakah Yesus Kristus